Coba kita tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Purnamaniar. Saya mahasiswa Universitas Pamulang, kelas 07 TPLE 017. Di sini saya akan membawakan tugas video mata kuliah kewirausahaan, yaitu tentang pengaruh antara selama perang Rusia dan Ukraina bagi perkembangan ekonomi. Tugas video ini dibimbingi oleh dosen pembimbing atas nama Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Nah, untuk poin pertama ini pengaruh dari konflik Rusia dan Ukraina bagi ekonomi global, yaitu ada harga minyak dan gas yang melambung. Yang dimaksud harga minyak dan gas melambung ini, pasalnya harga minyak dan gas melonjak karena akan kekhawatiran akan terbatasnya pasokan karena Rusia merupakan salah satu produsen dan pengekspor bahan bakar fosil terbesar di dunia. Adapun produksi besar-besaran di Rusia melonjak termasuk nikel dan aluminium. Tak hanya itu, pasokan industri otomotif juga menghadapi gangguan lantaran suku cadang utama berasal dari Ukraina. Untuk poin keduanya, ancaman pasokan makanan. Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa konflik Rusia dapat menyebabkan badai kelaparan dan kehancuran sistem global. Rusia dan Ukraina adalah lumbung pangan dunia yang menyumbang 30% dari ekspor gandum global. Organisasi PBB untuk pangan dan pertanian menyebut jumlah orang kekurangan gizi dapat meningkat 8 hingga 13 juta orang selama tahun ini dan tahun depan. Terus pasar saham terguncang. Pasar saham terguncang ini karena perang Rusia dan Ukraina membawa volatilitas ke pasar saham. Sementara bursa saham Moskow ditutup selama 3 minggu dan hanya dibuka kembali sebagian pada hari Senin. Adapun sanksi barat telah melumpuhkan sektor perbankan dan sistem keuangan Rusia, sementara rubel telah runtuh. Kini Rusia menghadapi risiko gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Dan terus ada perusahaan melarikan diri efeknya. Untuk poin ini, ratusan perusahaan barat telah menutup toko dan kantor di Rusia sejak awal perang dimulai, lantaran termasuk bagian dari sanksi tekanan politik maupun opini publik. Perusahaan-perusahaan itu antara lain ada IKEA, Coca-Cola, hingga McDonald. Dan untuk poin pertumbuhan ekonomi lebih lambat, ini masuk ke perang Rusia-Ukraina menjadi penghambat pemulihan ekonomi di global dari pandemi COVID-19. International Monetary Fund atau IMF diperkirakan akan menurunkan perkiraan pertumbuhannya yang kini berada di 4,4% untuk tahun 2022. Adapun EBRD menyatakan jika perang berhenti hari ini, konsekuensi konflik ini masih akan terasa berbulan-bulan mendatang serta mempengaruhi harga komoditas. Next, untuk poin kedua, apa dampak dari konflik Rusia dan Ukraina bagi perekonomian di Indonesia? Menurut saya, dampak ini dari perang antara Rusia dan Ukraina adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok. Harga kebutuhan pokok menjadi efek ekonomi yang dihadapi Indonesia, dari lonjakan minyak mentah, terus minyak mentah yang tembus $100 per barel mengakibatkan meningkatnya inflasi dan membuat biaya pengiriman menjadi jauh lebih mahal. Dan next, untuk poin ketiga, dengan berimbasnya perekonomian di Indonesia, hal apa saja yang dapat mempengaruhi bisnis yang sudah dibuat pada proposal bisnis yang saya buat. Ya, untuk poin 3 ini mungkin kurangnya daya beli atau permintaan dari customer
atau konsumen. Terus negatifnya penghasilan jadi tidak sesuai target. Untuk dampak positifnya, bila perusahaan yang memakai listrik atau bahan bakar yang banyak jadi bisa lebih hemat ya karena sepi. Dan untuk next, poin keempatnya, jelaskan bagaimana cara menangani bisnis agar tetap bertahan jika dampaknya negatif maupun berkembang jika dampaknya positif. Untuk poin ini, jika dampaknya negatif ya lakukan evaluasi besar-besaran. Untuk poin pertama. Untuk yang kedua, memperbaiki sistem kerja bisnis yang sedang dijalani. Untuk yang poin ketiganya, perbaiki sistem manajemen keuangan. Yang keempat, melakukan perubahan. Yang kelimanya, tetap optimis bahwa bisnis Anda bisa bangkit. Dan untuk jika dampaknya positif ya bersahabatlah dengan inovasi. Terus identifikasi dan penuhi kebutuhan konsumen. Ketiga, bangun pasar kamu sendiri. Yang keempat, tetapkan harga yang tepat. 5, menjaga keaslian. Yang keenam, menunjukkan hal yang menarik. Terus yang ketujuhnya, lebih memperhatikan produk secara detail. Dan yang kedelapannya, melakukan pemasaran produk atau jasa secara digital. Mungkin ini jawaban dari tugas video dari mata kuliah kewirausahaan ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata yang salah mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Squad up, never roll alone, and we gon' ride on forever. We ride out together, pull up right in your zone, take over the street, that's how we roll, and we gon' ride on forever. We ride out together. Fancy when I drive 6 cars in the driveway, cash in the driver door.